Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Leonie Octavia, NIM channel 1171341. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan CSL5, yaitu metode kanguru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Leonie yang bertugas pada Poli hari ini. Jadi Bu, saya hari ini akan mengecek bagaimana keadaan Ibu Jadi Bu, bagaimana kondisi hari ini? Baik dok, Oh iya, jadi bagaimana kondisinya Adek? sudah mulai menyusui dok. Oke, baik. Oke, Ibu mau tanya, bisa Miki produksi ASI sendiri atau harus dipompa? Iya sudah dok. Oke, jadi Pak Bu, jadi selanjutnya itu untuk adiknya sendiri, karena adiknya itu berat terakhirnya itu kurang dari 2.500 gram, jadi dikategorikan sebagai bayi berat lahir rendah. Nah, di mana bayi berat lahir rendah ini memiliki satu metode khusus, yaitu suatu teknik konseling di mana dinamakan yaitu teknik metode kanguru. Nah, apa sih itu teknik metode kanguru, Pak, Bu? Jadi teknik metode kanguru ini adalah perawatan khusus untuk bayi bayi yang beratnya di bawah dari 2.500 gram. Nah, jadi begitu Bu, Pak. Nah, ini merupakan salah satu konseling juga dan juga salah satu metode alternatif yang kita gunakan, Pak Bu. Dimana kalau misalkan ibunya lagi tidak bisa untuk melakukan metode kanguru, yang dimana itu metode kanguru itu skin to skin, dimana maksudnya itu skin to skin, kulit dari ibu menyentuh dari kulit adiknya sendiri. Nah, dimana itu kan tidak harus juga metode kanguru ini dilakukan oleh ibu dan anak, tetapi bisa juga dilakukan oleh bapak, Pak, yaitu namanya itu pengganti ibu. Nah, karena kan kita tahu Pak, adik beratnya kurang dari 2.500, itu kategori juga bayi berat lahir rendah, dimana adik itu juga punya banyak banyak permasalahan di mana bayi berat lahir rendah itu. Nah, selanjutnya Pak Bu, di mana kan indikasinya itu karena adik-adik sudah termasuk BBLR, dia butuh suatu perhatian lebih lah, Pak Bu. Jadi kita akan melakukan metode kanguru, Pak Bu. Nah, selanjutnya itu ini bertujuan apa? Untuk mencegah anaknya, bapak dan ibu ini dari kedinginan atau hipotermia, dimana ada juga manfaatnya. Tujuan dari manfaatnya ini untuk anak itu sendiri, dia akan terhindar dari namanya kedinginan atau hipotermia. Selanjutnya itu adik juga lebih stabil dalam detak jantungnya. Selanjutnya itu Pak Bu, bayinya juga pernafasannya juga akan lebih teratur, karena dia akan merasa saya merasa aman begitu loh, Pak Bu, di pikirannya adiknya. Adiknya itu bayi lebih tenang dan rileks, karena kan merasa juga ini skin to skin kontak gitu ya Bu ya. Terus itu frekuensi tidurnya akan lebih lama karena dia merasa aman di dekapan dari ibu ataupun dari pengganti ibunya. Selanjutnya itu ada juga pemakaian kalorinya itu ataupun energi yang mereka gunakan itu berkurang, karena aktivitasnya dia berkurang. Karena kan kalau dia tidurnya enak, berarti kan tidak perlu asupan makanan yang berlebih atau energi yang berlebih. Selanjutnya itu ada kenaikan berat badan yang akan lebih cepat. Nah kan bayinya ibu ini, adiknya ini kan kurang dari 2.500, yang kita harapkan itu adalah bayi bisa meningkat berat badannya. Nah, dengan metode ini dengan aspek-aspek tadi yang telah saya jelaskan di pertama Bu, yang kayak tidurnya cukup, terus dia tidak pakai kalori, sehingga bisa meningkatkan berat badannya adik. Nah, lalu perkembangan otaknya lebih cepat juga, karena kan kalau hal-hal yang tadi itu bisa bagus, maka nanti ada otaknya adiknya juga lebih bagus. Sebenarnya itu mengurangi kejadian infeksi. Terus sudah itu sebagai pengganti inkubator, sehingga memperpendek lama dari perawatan di rumah sakitnya adik.
Jadi kan kita lihat sekarang ini Bu, adik sedang di inkubator juga. Terus sudah itu apa sih manfaatnya bagi ibunya atau Pak? Jadi gini, pertama itu untuk memudahkan dan meningkatkan pemberian ASI. Jadi kan adalah naluri ibu di mana pada saat dia mendekatkan diri kepada anaknya ataupun skin to skin itu produksi ASINya akan lebih meningkat. Terus sudah itu juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya ibu bahwa oke, saya bisa melakukan memberikan ASI, memberikan kasih sayang kepada anaknya gitu. Terus sudah itu kira-kira Pak atau Ibu ada nggak pertanyaan dari metode kanguru ini? Jadi dok, perut saya masih nyeri dok, bisa diganti dengan orang lain? Oh gitu ya. Jadi Pak Bu, kalau misalkan ada ibunya lagi ada rasa sakit ataupun lagi tidak fit, Bapak bisa menggantikan sebagai pengganti ibu. Kan saya tadi sudah jelaskan di awal, metode ini tidak hanya dilakukan oleh ibu, tapi bisa dilakukan oleh pengganti ibu, di mana ini adalah bisa kita Pak sebagai ayahnya, bisa juga keluarganya seperti neneknya, ataupun kakeknya, ataupun tante dan omnya, di mana masih keluarga dari adiknya. Nah intinya adalah yang penggantinya itu harus sehat. Oh iya, jadi Pak sebelumnya untuk pengganti ibu ini, apakah bisa kita tanda tangani form ini? Baik Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan untuk melakukan metode kanguru di Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah kain untuk metode kanguru. Selanjutnya adalah popok. Selanjutnya adalah topi bayi. Selanjutnya ada stetoskop. Selanjutnya ada hand wrap. Selanjutnya adalah kain pembungkus adik bayi. Lalu ada inkubator di sini. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Atau hand wrap. Oke. Selanjutnya yaitu adik kita akan melepaskan dari seluruh pakaian yang sedang dikenakan dari adik ini. Kita lepaskan semuanya dari pembungkus kain, kaos kaki, lalu bajunya, sampai di bajunya, celananya, dan hanya menyisakan popok yang digunakan oleh adik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apakah adik ini sudah siap untuk melakukan metode kanguru. Oke, adik telah siap untuk melakukan metode kanguru. Adalah persiapan dari kedua orang tuanya ataupun ibu ataupun pengganti dari ibu. Yang pertama-tama Pak Bu Tabe, kita akan mensterilkan menggunakan hand wrap, melakukan cuci tangan rutin. Yaitu cuci tangannya. Oke Pak, kita juga. Oke. Setelah melakukan cuci tangan rutin, pastikan juga Bapak dan Ibu sudah sehat. Bapak, Ibu sehat-sehat dikit. Oh iya, jadi hari ini adalah ayah dari adiknya yang melakukan metode kanguru ini dikarenakan ibunya sedang mengalami nyeri sedikit di bagian perutnya.
Selanjutnya Pak Bu, jangan lupa ganti popoknya adik sebelum melakukan metode kanguru ini, Dik. Selanjutnya Pak, sebelumnya tadi kan kita sudah melakukan cek tangan rutin. Selanjutnya Bapak apakah dalam kondisi sehat? Iya dok. Apakah sudah mandi? Sudah dok. Apakah sudah buang air? Sudah dok. Apakah sudah makan? Sudah dok. Oke Pak, untuk laki-laki sendiri ini hanya dilakukan metode ini hanya dilakukan dalam 4 jam saja. Oke dok. Oke. Baik Pak, ayo kita mulai metode kangurunya. Untuk meletakkan bayi di antara payudara dengan posisi tegak, lalu keempat ekstremitas dalam posisi fleksi atau frog position. Dan sebagai patokan kita lihat sipoideus bayi bertemu dengan sipoideus dari pengganti ibu. Lalu kita jangan lupa untuk memakaikan topi kepada adik bayinya. Lalu kain dari PMK ini yaitu panjangnya 3 meter dengan panjang dan lebar bagian tengah adalah 60 x 60 cm, sisanya 120 cm kanan dan kiri, dibelah menjadi 2 dengan lebar masing-masing 20 cm. Jangan lupa bayi itu juga diarahkan ke kepalanya ke kanan atau ke kiri dengan sedikit tengada agar jalan nafas tidak tersumbat. Lalu minta pengganti ibu untuk menempatkan tepi kain atau selendang pengikat bagian bawah meliputi bokong bayi, sehingga bayi duduk seperti di atas gendongan. Menyusuri badan belakangnya ibu, kemudian dililitkan ke punggung bawah dengan kuat. Lalu dibawa ke depan, melingkari tubuh dan diikat ke bagian depan. Lalu tepi kain selendang pengikat bagian atas depan tersebut ditempatkan di bawah sisi telinga bayi, menyusuri mandibula dan diusahakan dagu sedikit tengadah. Selanjutnya tali pengikat dibawa menyusuri puncak ketiak ibu dan disilangkan bagian punggung ibu dengan kuat, kemudian dibawa ke depan melalui pundak ibu dan dipertemukan dengan ujung tali pengikat bagian bawah dengan membuat simpul hidup agar mudah dilepas bila ibu akan menyusui. Selanjutnya Pak, pastikan kita untuk mengawasi adiknya Anakta, jadi dimana kita awasi dari kulit, terus sudah itu lihat kulitnya, terus sudah lihat suhunya apakah dia dingin atau hangat, atau selanjutnya juga lihat pernapasannya dengan lalu kita lihat menggunakan bagian telapak kakinya adik, kita pegang dengan punggung tangan tadi Pak, terus sambil kita lihat adik dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya Pak, saya akan mengetahui untuk bagaimana apa ikatan bayinya masih longgar atau sudah kuat. Berdiri Pak. Oke. Selanjutnya agak turun begini ke bawah. Oke. Mengadahkan ke depan badan Pak. Oke. Saya pastikan bahwa selesai ini Pak untuk pengecekannya. Pastikan bahwa kain metode kanguru ini sudah kuat. Jadi Pak, saya akan memberitahu apakah tanda-tanda bahaya dari adik setelah kita melewati prosedur dari metode kanguru ini. Yang pertama itu kita lihat apakah adik bernafasnya dia pelan-pelan ataupun dia kesusahan untuk bernafas. Itu kan kurang teratur. Selanjutnya itu Pak Bu, kalau kita lihat mukanya seperti lesu, terus seperti kayak kecapean ataupun dia sering tidak sadarkan diri, itu merupakan tanda-tanda dari bahaya juga. Terus sudah itu kita lihat suhunya, apakah suhunya dia hipotermi itu seperti kalau kita pegang badannya adik, dia kedinginan, itu suhunya itu sekitar 36-45 derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah apakah ini adik mau nyusu ASI atau tidak, dia mau minum ASInya atau tidak. Itu kalau misalkan dia tidak mau minum, itu merupakan tanda-tanda bahaya. Sudah itu kita lihat bayinya gelisah, kayak tidak mau tidur, gelisah balik kiri balik kanan, terus dia kayak dia juga kayak seperti tidak mood atau irritable, tidak bisa disentuh begitu Pak, kayak lesu,
terus dia seperti demam sekitar di atas 37,5 derajat Celcius. Kita lihat di inkubator tuh kita harus mulai waspada Pak, itu adalah tanda-tanda bahaya. Terus selanjutnya itu dia kayak kejang atau step, terus dia juga sulit bernafas, terus sudah itu dia juga kalau misalkan dia pup berkali-kali ataupun diare pupnya, kita lihat bisa dari popoknya misalnya, itu merupakan juga tanda bahaya. Terus juga kalau dia kelihatan warna kulitnya Pak, warna kulitnya itu seperti warna-warna biru atau cyanosis, itu juga merupakan tanda-tanda bahaya. Nah begitu Pak. Nah selanjutnya kalau misalkan hal-hal tersebut terjadi, cepat-cepat bawa ke rumah sakit, karena takutnya ada yang terjadi pada adiknya itu sendiri. Kalau ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh oke. Jadi Pak, untuk sementara ini tugas saya selesai. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi suster, lalu suster akan memanggil saya. Terima kasih banyak Pak. Dan Ibu, kalau misalkan masih ada kita rasa nyeri-nyeri lagi, kan saya sudah kasihkan obat pereda nyeri. Kalau misalkan masih ada kita rasa nyeri lagi di perutnya, kasih tahu di suster Ibu. Ya. Sehat-sehat terus Bu, Pak. Terima kasih. Demikianlah video dari metode kanguru, baik kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok.